Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sarah Olivia Ptashikian dengan NIM 31S24001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konveksi paksa. Konveksi paksa merupakan proses perpindahan panas yang terjadi akibat gerakan fluida atau cair atau gas yang dipaksakan oleh suatu gaya eksternal. Artinya, gerakan fluida yang menyebabkan perpindahan panas ini bukan terjadi secara alami karena perbedaan densitas, melainkan karena adanya gaya dorong dari luar. Jadi, fenomena yang terjadi pada materi ini adalah terdapat sebuah pipa berisi cairan yang mengalir dari atas ke bawah. Aliran ini terjadi karena adanya gaya gravitasi dan tekanan. Di dalam pipa ada pemanas yang berbentuk spiral atau heat coil yang membuat cairan di tengah pipa menjadi lebih panas dibandingkan dengan cairan di dekat dinding pipa. Karena adanya perbedaan suhu ini, cairan akan bergerak dalam lapisan-lapisan yang teratur atau aliran laminar, dan panas akan berpindah dari bagian yang lebih panas ke bagian yang lebih dingin. Fenomena ini disebut sebagai aliran laminar konveksi paksa dalam pipa. Dalam kasus ini, sifat-sifat fisik cairan seperti kekentalan dan massa jenis dianggap tidak berubah. Jadi, asumsi yang ada adalah fluida viskos mengalir secara laminar, steady state, sifat fisik fluida itu konstan, saat jet lebih kecil dari 0, temperatur fluida seragam pada T1. Saat jet lebih besar dari 0 ada fluks panas konstan pada dinding pipa, QR sama dengan min Q0. Dengan adanya aliran, maka muncul energi atau transport energi konduktif. Lalu, konduksi dan konveksi terjadi di arah Z. Lalu, konveksi terjadi di arah R. Selanjutnya, elemen volumenya. Untuk menyelesaikan perpindahan panas secara konveksi panas secara konveksi paksa, hal yang perlu dilakukan adalah mencari profil kecepatan di dalam sistem. Hal ini dapat diselesaikan dengan neraca momentum, yaitu Vz sama dengan P0 kurang PL per 4 μL dikali R kuadrat dikali dengan 1 kurang R per R kecil per R besar dikuadratkan sama dengan Vz max dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat. Panas ditransfer dalam dua arah, R dan Z. Untuk mendapatkan distribusi temperatur, maka harus dibuat neraca energi pada elemen volume berbentuk cincin, di mana T adalah fungsi R dan Z. Pada kasus ini, perpindahan panas juga terjadi secara konduksi. Ini ada elemen volumenya, di mana ada arah Z dan arah R, saat Z sama dengan 0, dan ini adalah sebagai delta Z, dan ini adalah sebagai, ini kesini adalah delta R-nya. Jadi, delta Z itu merupakan ketebalan elemen ke arah alirannya. Lalu, sedangkan delta R ini adalah ketebalan elemen ke arah radial. Lalu, konveksi adalah panas berpindah seiring dengan gerakan fluida yang mengalir ke arah bawah. Sedangkan konduksi, panas merambat secara molekuler dari dinding pipa menuju ke tengah fluida. Hasil energi balansi adalah laju panas masuk konduksi at R sama dengan 2 VR delta Z QR pada saat R, lalu laju panas keluar konduksi at R tambah delta R sama dengan 2 VR delta Z QR pada saat R tambah delta R, laju panas masuk konduksi at Z sama dengan 2 VR delta R QZ pada saat Z, dan laju panas keluar konduksi at Z tambah delta Z sama dengan 2 VR delta R QZ pada saat Z tambah delta Z. Lalu laju energi masuk secara konveksi at Z sama dengan 2 VR delta R rho CP VZ dikali T kurang T1 pada saat Z. Lalu laju energi keluar secara konveksi at Z tambah delta Z sama dengan 2 VR delta R rho CP VZ dikali T kurang T1 pada saat Z tambah delta Z. Sehingga laju energi masuk konduksi dikurang laju energi keluar konduksi ditambah dengan laju energi masuk konveksi dikurang laju energi keluar konveksi lalu ditambah dengan laju produksi panas sama dengan 0.
yaitu 2VR delta Z dikali dengan QR pada saat R dikurang QR pada saat R tambah delta R ditambah dengan 2VR delta R dikali QZ pada saat Z kurang QZ pada saat Z tambah delta Z ditambah dengan 2VR delta R rho CP VZ dikali T dikali TZ pada saat Z ditambah TZ pada saat Z tambah delta Z sama dengan 0. Lalu ini dibagi dengan 2V delta R delta Z sehingga RQR pada RQR pada saat R dikurang RQR pada saat R ditambah dengan delta R dibagi dengan delta R ditambah RQZ pada saat Z dikurang RQZ pada saat Z tambah delta Z per delta Z ditambah dengan rho rho C R rho CP VZ T pada saat Z dikurang rho R rho CP VZ T pada saat Z tambah delta Z dibagi dengan delta Z sama dengan 0. Lalu kita limitkan sehingga limit dari delta R menuju 0 R QR per saat R kurang R QR per saat R tambah delta R per delta R ini sama dengan min DR QR per DR sama dengan min R QR per DR. Sehingga untuk limit delta Z menuju 0 sama dengan limit delta Z menuju 0 R QZ per saat Z dikurang R QZ per saat Z tambah delta Z per delta Z sama dengan min DR QZ per DZ sama dengan min RD QZ per DZ. Limit untuk delta Z menuju 0 pada delta Z menuju 0 R rho C P VZ pada T pada saat Z dikurang R rho C P VZ T pada saat Z tambah delta Z dibagi per delta Z sama dengan min R rho C P VZ sama dengan DT per DZ. Sehingga min RD QR per DR dikurang RD QZ per DZ dikurang R rho CP VZ DT per DZ sama dengan 0. R rho CP VZ kali DT per DZ sama dengan min DR QR per DR dikurang D kali R QZ per DZ sama dengan rho CPVZ dikali DT per DZ sama dengan min 1 per R dikali DRQR per DR dikurang D kali RQR per DZ. Lalu masuk ke hukum Fourier di mana QR sama dengan min K kali DT per DR tambah QZ sama dengan min K DT per DZ. Lalu kita substitusikan rho CPVZ max dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat dikali DT per DZ sama dengan min 1 per R dikali D per DR dikali min K kali DT per DR dikurang D per DZ kali min K DT per DZ. Terus CPVZ max sama dikali di 1 kurang R kecil per R besar kuadrat dikali DT per DZ sama dengan K dikali 1 per R dikali D per DR dikali R kali DT per DR tambah D kuadrat T per DZ kuadrat. Lalu konveksi konduksi D kuadrat T per DZ kuadrat diabaikan. Sehingga rho CPVZ max sama dengan dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat dikali DT per DZ sama dengan K dikali 1 per R kali D per DR kali R kali DT per DR. Lalu masuk ke kondisi batasnya pada saat R sama dengan 0, R kecil sama dengan 0, R kecil sama dengan R besar, T sama dengan infinite atau tertentu, min K dt per dr sama dengan Q0 atau konstan, T sama dengan T1 dan Z sama dengan 0. Sehingga dengan menggunakan variabel itu, variabel tak berdimensi, maka Q sama dengan T kurang T1 per Q0 kali R per K, di mana ini adalah theta, dan ini adalah sebagai KSI. KSI sama dengan R kecil per R besar. Dan zeta sama dengan Z per rho CPVZ max per dikali RZ per K. Maka persamaan sebelumnya ditulis dalam bentuk dengan variabel ini menjadi 1 kurang KSI kuadrat dikali D theta per D zeta
sama dengan 1 per KSI dikali D per D kali KSI kali KSI kali D0 per D KSI dengan kondisi batas pada KSI sama dengan 0 dan KSI sama dengan 1 dan theta sama dengan tertentu, D per theta per D KSI sama dengan 1 dan zeta sama dengan 0 dan theta sama dengan 0. Theta sama dengan T kurang T1 per Q0 kali R pangkat R per K dan KSI sama dengan R kecil per R dan zeta sama dengan Z per rho CP Z max R kuadrat per K sama dengan 1 kurang KSI kuadrat dikali D theta per D zeta sama dengan 1 kali D per KSI kali D KSI dikali dengan KSI kali D theta per D zeta D KSI sama dengan 1 kurang R kecil per R kuadrat R besar kuadrat R besar, R kecil per R besar dikuadratkan dikali D per T dikali D kali T kurang T1 per kilo R kali pangkat R per K dibagi dengan D kali Z per rho CPV Z max R kuadrat per K sama dengan 1 per R kecil per R besar dikali dengan D per D R kecil per R besar dikali dengan R kecil per R besar dikali Q kali T kurang T1 per Q0 RK dibagi dengan D kali R kecil per R besar. Sehingga sama dengan 1 dikurang R kecil per R besar kuadrat, rho CPVZ max R kuadrat per K, dikali dengan D T kurang T1 per DZ sama dengan R besar per R kecil dikali R besar, dikali dengan D per DR, sama dengan R kecil per R dikali D kali T kurang T1 per DR. Sehingga sama dengan 1 dikurang R kecil per R besar kuadrat, rho CVVZ max dikali DT per DX sama dengan K dikali 1 per R kali D per DR kali R kali DT per DR. Sehingga di sini adalah hasilnya terbukti. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.